Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Maka ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata-kata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang engkau kehendaki, atau apa yang engkau percakapkan dengan Dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah Dia Kristus itu?" Maka mereka pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawakan sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tuntun kami di jalan-Mu, biar kami tiap-tiap hari mengerti firman-Mu. Biar ada perkataan-Mu yang akan kami lakukan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami memperingati kebangkitan Yesus. Kami mau menjadi saksi, menceritakan bahwa Yesus itu bangkit. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Sekarang kami mau melanjutkan pelajaran kami, Tuhan yang menolong. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kisah tentang perempuan Samaria bukanlah kisah baru bagi saudara dan saya. Ya. Sebenarnya saya tadinya mau melanjutkan tentang kebangkitan itu ya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Tapi pada waktu tadi saya mau siaran, saya tiba-tiba merasa di hati saya ingin bercerita tentang perempuan Samaria. Ya, ada beberapa hal yang saya tertarik di sini. Salah satunya adalah bahwa Tuhan Yesus menemui tiap-tiap orang dengan cara yang berbeda, di tempat yang berbeda. Ya, Dia menemui Petrus di
tempatnya menjala di Danau Galilea. Dia menebui murid-murid yang lain, ya, waktu memanggil untuk menjadi muridnya, juga di tempat yang berbeda-beda. Ada yang sendiri, ada yang berdua. Dan setelah dia bangkit pun, dia menemui murid-murid juga, ada yang cuman berdua, ya, ada yang sendiri, ada yang di kuburan, nggak di kuburan terus, ya, ada yang ditemuinya lagi seperti Petrus lagi waktu kembali menjala ikan kembali, ya. Ada yang ditemuinya 2 orang, ada yang rame-rame 11, ya, murid di Galilea, di Yerusalem. Ada yang ditemuinya sendiri, ya. Iya. Jadi saya berpikir bahwa waktu Tuhan Yesus memanggil manusia pun sendiri-sendiri, waktu dia bangkit pun dia menemui juga dengan cara yang berbeda-beda. Jadi apakah ini salah satu sehingga dengan corona ini kita mau ditemui Tuhan sendiri-sendiri atau perkeluarga, karena sudah terlalu lama kita menganggap pertemuan itu harus rame, ya. Bahkan kadang-kadang kita menganggap kesuksesan seseorang ialah jika bisa mengumpulkan banyak orang, ya. Nah, tapi hari ini saya sangat terberkati, ya, dengan hal ini. Ada seorang perempuan, dan kalau kita lihat tadi dengan sederhana, perempuan berdosa. Tetangga-tetangganya mengambil air pada waktu pagi atau sore, tetapi perempuan ini mengambil air jam 12 siang. Karena dia mau menghindari tatapan mata orang-orang yang mencibir melihat dia. Perempuan dengan 5 kali kawin. Perempuan itu punya 5 suami. Ya, berganti-ganti mungkin, ya, kawin cerai. Dan pasti dia sering dibully orang. Tapi hari ini Tuhan Yesus datang mencari perempuan berdosa itu spesial. Ya, khusus Tuhan datang jam 12 siang di sumur yang terbuka. Di mana saudara ditemui oleh Tuhan Yesus? Adakah kesaksianmu tentang pertobatanmu? Saya mungkin belum pernah, ya, bersaksi di Facebook, ya. Nanti ada waktunya saya akan memberi kesaksian bagaimana saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang kebetulan. Tidak kebetulan Tuhan Yesus sampai di Samaria. Tidak kebetulan Tuhan Yesus pergi ke perigi itu, ke sumur itu. Dia sengaja datang ke sana untuk mencari, untuk menunggu perempuan Samaria datang. Siaran ini juga tidak saya buat kebetulan untuk mengisi waktu, ya, bukan. Aku pun mau bertemu dengan saudara pada waktu yang tepat. Bukan kebetulan. Perempuan itu datang, dia merasa risih. Kenapa ada orang lain di perigi itu? Aku mau menghindari tatapan orang. Ini laki-laki pula, ya. Kemungkinan dia juga bisa berpikir kalau itu pria biasa, ya. Mungkinkah perempuan seperti perempuan Samaria aman jika ada orang laki-laki yang mungkin usil, ya. Tentu tatapan para tetangganya akan semakin aneh melihat dia. Itu sebabnya waktu dia datang, dia perhatikan ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, ya.
Maka datanglah perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ya, perempuan itu mau ambil minum, dia mau buru-buru pulang, tapi ini ada orang yang minta minum dan dia tidak mengenal pria ini siapa. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ya, mereka bangsa ini tidak berteman katanya, ya, dibuat keterangannya sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, maka engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Tuhan Yesus memulai percakapan kepada perempuan Samaria itu, berilah aku minum. Tapi perempuan Samaria itu kok langsung tahu ya, dia katakan di sini, masakan engkau seorang Yahudi, mungkin dari cara bahasanya atau pakaian Tuhan Yesus ya, langsung dia tahu bahwa itu orang Yahudi. Maka dia katakan, mengapa kau meminta minum kepadaku? Tapi Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan itu, apa tadi katanya di sini? Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Ya, banyak sekali orang yang tidak tahu tentang karunia Allah. Kita mungkin seperti perempuan Samaria ini, bukan dalam hal dosanya, tapi dalam hal ketidaktahuan tentang karunia Allah. Saya bertahun-tahun dalam hidup saya memang tidak tahu karunia Allah. Walaupun aku sudah tahu lagu Ausawasiroham, Ausagodang Basam, tu dia au. Tapi yang ada di pikiranku bahwa aku ke neraka. Karena memang gak ngerti aku bahwa surga itu karunia Allah. Walaupun aku sudah menghafal Yohanes dulu ayat 10. Ay songono doholong ni rohani di bata di pertibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling ni leleng na. Bahasa Indonesianya jelas sekali ya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi saya tetap tidak mengerti kala itu. Saya masih tetap berpikir bahwa surga itu bisa karena usahaku. Makanya berjuang terus, frustrasi terus ya. Karena memang gak ada orang yang bisa baik tanpa menerima karunia Allah. Maka di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan itu, seandainya kau tahu tentang karunia Allah, ya, dan seandainya kau tahu engkau berbicara dengan siapa, pasti kau akan mengatakan, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Air yang diambil oleh perempuan Samaria itu sama dengan air di sumur kita. Tiap hari kita harus mengisi bak. Tiap hari kita harus memasak air. Tiap hari kita harus menimba lagi. Itu yang dilakukan oleh perempuan Samaria tiap hari. Tapi di sini Tuhan mengatakan, engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ya, ada tambah sedikit pengertian perempuan ini ya, dia sudah manggil Yesus Tuhan. Tuhan katanya. Tapi nggak nyambung. Di belakangnya masih dia bilang lagi, Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam.
Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Kenapa kau katakan dia Tuhan dan kau bicara timba sama dia? Bukankah dia sumber kehidupan? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Air yang di sumur itu akan habis, tapi air yang diberikan oleh Tuhan Yesus, air itu akan memancar terus-menerus. Dia berbicara tentang karunia-Nya tadi. Dia berbicara tentang Roh Kudus. Dia berbicara tentang sumber air kehidupan, itulah Tuhan Yesus sendiri. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat 15. Anda pegang Alkitab kah? Bisa kita baca. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya. Tadi mula-mula Yesus memulai percakapan, dia yang minta air kepada perempuan Samaria itu. Sampai akhirnya dia memperkenalkan diri bahwa dialah air kehidupan itu. Dan perempuan Samaria ini, apa responnya? Ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya, walaupun belum terlalu nyambung juga ya, masih salah juga penangkapan perempuan Samaria ini, tapi dia mau air itu intinya. Dia dia menginginkan sumber air yang kekal itu. Mari kita lihat apa jawaban Tuhan Yesus, ayatnya yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Saya kaget waktu baca ini. Kenapa Tuhan Yesus buat syaratnya sangat berat? Ya. Seperti peluru yang langsung gitu ya, nembak persis ke jantung perempuan Samaria itu. Persyaratan untuk mendapatkan air kehidupan ini, dia harus memanggil suaminya. Kita akan lihat apakah perempuan ini menyerah atau berbohong atau menutupi. Mari kita lihat ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Persyaratannya tadi untuk perempuan Samaria mendapatkan air kehidupan itu, panggil suamimu. Ya. Tuhan Yesus menunjukkan dosanya. Dan dia berkata jujur ya, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal itu engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan,
nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Kita ulang mundur lagi. Tadi perempuan itu mau air kehidupan. Aku udah capek, aku haus. Ternyata pria berdiri di depannya itu adalah orang yang bisa memberikan air yang tidak akan habis-habisnya. Tapi persyaratannya itu loh, kayaknya nggak masuk akal, ya. Panggil suamimu. Tapi perempuan ini rendah hati, ya. Waktu Tuhan Yesus menunjukkan dosanya, apa ya reaksinya, ya? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ketika Tuhan Yesus memberitahukan dosanya, betul apa yang kau bilang, kau tak punya suami, suamimu sudah ada 5, dan yang sekarang ada padamu itu bukan suamimu. Dia bukan marah, ya, perempuan itu tidak marah, tidak meninggalkan Yesus. Dia malahan berkata kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi, ya. Mungkin perempuan Samaria ini mempunyai keyakinan bahwa hanya seorang nabi lah yang bisa tahu dosa orang. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, Tuhan Yesus menjelaskan kepada perempuan itu bahwa ada waktunya bahwa mereka tidak perlu beribadah ke Yerusalem. Walaupun itu diterangkannya juga bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Waktu baca ini saya kok jadi ngerasa seperti keadaan kita sekarang, ya. Aku sih termasuk orang yang maunya gereja itu bagus gitu, ya, lebih bagus dari rumah kami. Kalau perabot-perabot di rumahku banyak yang udah reot-reot, masih bisa nanti gitu. Tapi kalau di gereja maunya kubaguskan, ku cantikkan, maunya catnya gitu. Mungkinkah itu yang Tuhan mau katakan bahwa gereja itu hanya tempat kumpul, ya. Dan kalau sekarang udah dilarangnya kita berkumpul ke sana, apakah kau masih beribadah kepada Tuhan? Beribadahlah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mau ibadahmu itu hidupmu. Bukan hari Minggu 2 jam. Bukan hanya itu. Hidup kita ini adalah ibadah kita. Dia mau bertahta di hati kita. Tidak selama-lamanya kita akan beribadah di gereja. Tidak terus-terus juga kita akan di gunung, katanya tadi, ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti dimanapun kita melakukan kebenaran, maka di situ kita beribadah kepada Tuhan. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya. Saya nggak terlalu menafsirkan soal roh ini. Yang ku mengerti satu, roh itu di dalam, ya. Jadi ibadahku itu dari dalam. Nggak hanya jasmani ini, nggak hanya yang kelihatan ini, karena yang dilihat ini bisa dipoles ini, ya. Saya tadi pakai bedak dulu, baru mulai membaca Alkitab, ya. Itu bisa dipoles, tapi hatimu, hatiku, itulah yang memancarkan kehidupan. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami.
Rupanya perempuan Samaria ini juga seorang yang sudah mendengar tentang kedatangan Mesias, tentang kedatangan Tuhan Yesus, dan menunggu. Dikatakannya tadi ya, jawab perempuan itu, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Mereka menanti. Lalu kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah dia. Perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan Yesus. Tadi dia awalnya mengira dia seorang laki-laki Yahudi biasa. Kenapa dia ada di pinggir perigi itu? Jadi terganggu aku mau ngambil air. Tapi ternyata setelah berbincang, dia mulai mengenal. Dia sudah mulai bilang dia Tuhan. Lalu nabi ya, kayak agak gimana ya? Sama kayak pengenalan orang zaman sekarang juga tentang Tuhan. Masih rancau. Tapi di sini sudah mulai terarah ya, dia sudah tahu tentang Mesias. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yesus memperkenalkan dirinya kepada perempuan Samaria. Walaupun perempuan ini di masyarakat mungkin tidak terpandang, bahkan mungkin dikucilkan, ya, karena dia seorang yang punya 5 suami. Tidak diterangkan ya kenapa bolak-balik ganti suami, tapi dia pasti orang yang menderita. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, waktu Tuhan Yesus ngomong itu, akulah dia, akulah Mesias itu ya. Yesus tidak merahasiakan dirinya kepada orang selemah perempuan ini. Dipatadaho do dirina, tujolma pardosai. Jangan katakan aku orang berdosa, aku tidak mungkin melihat Tuhan. Justru orang berdosa yang dicari Tuhan, nak. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Orang sakitlah yang memerlukan tabib. Jika kita sadar bahwa kita sakit, datanglah kepada Tuhan Yesus. Baik, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang bertanya apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Mereka tidak nanya ya. Mungkin mereka berpikir, oh kenapa dia cakap-cakap sama perempuan. Ya, tapi tidak ada ditanya apa-apa. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Mesias? Ya, luar biasa. Aku dalam hal penginjilan selalu sering teringat dengan perempuan ini. Dia tidak disuruh, dia langsung pergi bersaksi. Walaupun dosanya sudah ditunjukkan, dia tidak marah. Ya, ketika Tuhan Yesus bilang panggil suamimu, dengan jujur dia berkata, aku nggak punya suami. Lalu Tuhan Yesus memperjelas, iya, memang kau tak punya laki. Lakimu yang sekarang pun bukan lakimu. Mungkin rampas punya orang, ya. Tapi dia tidak tersinggung. Saya jadi teringat 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, atau mungkin Kisah Para Rasul ya, sadarlah. Apakah perempuan ini selama ini pun sudah menyadarinya keadaannya bahwa dia berdosa? Makanya ketika Tuhan Yesus menunjukkan dosanya, dia tidak marah. Saudara marah kalau dosa saudara disebutkan? Kita mau kelihatan cantik terus, kelihatan baik terus, mau dipuji-puji orang? Apakah saudara tidak punya dosa? Dan kalau hari ini persyaratannya untuk menerima air kehidupan itu, Tuhan menunjukkan dosamu, akui dosamu. Ya, kalau saya melamar pekerjaan, ya mengajar atau kemana, sering sekali kan mereka minta kurikulum vitae, ya, daftar riwayat hidup. Kita suka sekali dengan riwayat-riwayat hidup yang
berhasil kan yang kita daftarkan. Tapi waktu datang kepada Tuhan Yesus, justru Tuhan Yesus mau bukan kebaikanmu yang kau tuturkan, tetapi dosa dan pelanggaran kita. Karena untuk itulah dia datang, untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Selanjutnya saya bacakan ayat yang selanjutnya ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, ayatnya yang ke-32, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang sudah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur, yang lain menuai. Yang saya tangkap adalah bahwa Tuhan Yesus mau menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah menyelesaikan apa yang disuruh oleh Bapaknya. Bapaknya mengutusnya dan dia mau menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaannya adalah menyelamatkan orang berdosa. Dan hari ini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada orang Samaria, perempuan yang sudah 5 kali ganti-ganti suami. Dan perempuan itu akhirnya mengenal Tuhan Yesus. Saya mencari ayat yang ke-40, ayat 39. Ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ya, luar biasa perempuan Samaria ini. Dia tidak malu mengatakan kepada orang-orang, di sana Mesias, di sana ada yang tahu semua dosa-dosaku. Dia langsung bersaksi. Pernahnya kau masih bersaksi, nak? Ya. Banyak orang yang sudah menerima Tuhan Yesus tapi diam saja. Tidak mau berbicara. Tak mau menceritakan tentang keselamatan itu, tentang bagaimana dosamu diampuni. Makanya banyak pun hartamu gak bahagia kau rasa, nak. Ya, karena memang pekerjaan yang Tuhan mau adalah kita bersaksi, kita menceritakan bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus, bagaimana dosa kita yang merah seperti kermisi itu diampuni oleh Tuhan Yesus. Bagi yang sudah yakin, jangan berhenti bersaksilah. Kita tidak tahu kenapa corona ini dibiarkan Tuhan. Kalau nanti panjang, itu makanya aku pikir-pikir, entah didengar orang, entah tidak didengar orang. Masa akan aku hamba Tuhan, diam saja aku terus. Karena keluar kan gak bisa, dilarang, di gereja gak bisa kumpul. Jadi saya cobalah, mungkin ada teman-teman di Facebook ini yang diam-diam mendengar. Apakah kau perempuan Samaria itu yang sedang dicari-cari oleh Tuhan Yesus? Besarkah dosamu? Dikucilkankah kau oleh masyarakat? Atau masyarakat tidak mengucilkanmu, tapi hatimu sendiri selalu tertuduh bahwa engkau tidak layak menerima karunia Allah. Tapi hari ini Tuhan Yesus menemuimu. Aku ditemuinya di Dharma Agung. Waktu aku kuliah tingkat 1, di sana aku bertobat. Perempuan Samaria ini dijumpainya di sumur.
Kau di mana dijumpainya? Memang kebaktian minggu dibuat supaya manusia datang dan bertemu dengan Yesus. Walaupun aku tahu banyak kebaktian-kebaktian yang berlalu hanya seremonial, tanpa ada pertemuan dengan anugerah Allah. Berbahagialah engkau jika engkau sudah menerima karunia itu. Bersaksilah, ayo pergi, lari seperti perempuan Samaria. Hei, rojo kamu tuh son. Adong isado ba, ibu tuh dosaku. Mungkin orang akan bilang, bangga lu ketahuan dosamu. Tapi tidak ya, kalau Tuhan membuatnya berbeda. Perhatikan di sini. Ketika ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ya, karena perkataan Tuhan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Gak apa-apa. Ya, walaupun ada orang yang bilang, bukan karena kau makanya aku percaya. Gak apa-apa. Yang penting kamu udah percaya. Ya. Yang penting kau sudah percaya. Dan perempuan Samaria itu, dia sudah menyelesaikan tugasnya. Dia sudah menceritakan apa yang dialaminya dengan Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan malaikat? Bukankah itu yang dikatakan Tuhan Yesus berulang kali waktu dia bangkit dari antara orang mati? Aku membaca itu baik-baik dari mulai Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Selalu perkataannya adalah beritahukan kepada orang lain. Beritahukan kepada orang lain. Beritahukan. Kasih tahu bahwa Yesus bangkit. Nah, perempuan Samaria itu belum sampai melihat Yesus bangkit ya, tapi dia tahu bahwa Yesus tahu dosanya. Aku pun orang berdosa. 16 tahun aku hidup dalam dosa. Sampai akhirnya aku bertemu dengan Tuhan Yesus melalui hamba-hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Dan akhirnya aku diselamatkan. Nanti suatu saat saya akan memberi kesaksian khusus, kesaksian pertobatanku. Baik, sampai di sini yang bisa saya bagikan hari ini. Dalam acara membaca Alkitab bersama, hanya baca-baca, saya bukan pendeta pintar, bukan sarjana teologi yang dari sekolah tinggi, saya hanya orang yang membaca Alkitab. Dan apa yang saya baca itulah yang saya bagikan kepada saudara. Baca dan lanjutkanlah di rumahmu. Tuhan Yesus memberkatimu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Karena Engkau tidak menolak orang berdosa. Engkau sudah mengaruniakan Tuhan Yesus, anakmu yang tunggal datang ke dalam dunia. Untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Hari ini kami melihat lagi satu hal. Perempuan Samaria yang sudah dikucilkan oleh masyarakat karena sudah 5 kali dia ganti-ganti suami. Tapi orang seperti itu pun rupanya tidak kau tolak ya Tuhan untuk diselamatkan. Bahkan engkau memperkenalkan dirimu kepadanya sebagai Mesias dan Juru Selamat. Tuhan, perkenalkanlah dirimu kepada orang-orang yang haus akan firman-Mu. Terima kasih karena kami bisa menggunakan internet ini. Kiranya Kau memberkati jaringannya selalu ya Tuhan, supaya bisa memperdengarkan firman-Mu. Berkati orang yang mendengarnya, biarlah ada sesuatu yang bisa dia dapatkan hari ini. Kami tetap berdoa untuk coronavirus ini ya Tuhan. Kiranya Engkaulah yang menolong kami supaya ini bisa cepat berlalu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.